Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. datang, ini Bu cantik dari Baradatu ini saya ingatnya Bu Diah. Bu Diah. Camat ganteng di Baradatu. Selamat datang, terima kasih sudah hadir di ikutan podcast. Ini salah satu media informasi kita juga, bukan hanya dari birokrasi yang juga, pelaku UMKM juga, wartawan juga, pelaku seni, bahkan hal-hal yang ingin kita bahas ini bisa macam-macam lah. Tapi semoga ini bisa bermanfaat bagi Bu Diah. Sekali lagi Bu Diah ini saya kenal dulu aktif. Kalau dulu waktu saya camat Baradatu ini pinter masak, pinter bikin kuenya Bu Diah ini. Jadi Bu Diah selain ini juga selain nanti kita bahas tentang UMKM lah produksi. Cuman Bu Diah ini juga kalau dari pakaian ini agak-agak green ini saya agak tahu ini. Kalau dikenalkan dikit gak apa-apa lah ini sebagai ketua Fatayat ya. Iya. Dan organisasinya sudah banyak lah berkiprah. Nanti biar teman-teman tahu dulu lah jadi aktif sekarang di mana, terus usaha-usahanya nggak apa-apa deh kita ceritain dulu. Sekarang tinggal di mana, terus usaha apa dan bagaimana dengan Fatayat deh, cerita dulu deh. Ya, silakan Bu Diah. Kalau saya tinggal di Tiubalak 1 Baradatu, Kabupaten tentu masih Waikanan ya. Kebetulan terhitungnya walaupun asli Waikanan, saya baru kembali dari Waikanan. Tadinya bank ya kalau saya salah. tadinya kerja di bank, di bank muamalat. Sejak saya selesai kuliah saya langsung kerja di bank muamalat. Kemudian karena anak-anak udah mulai butuh saya kembali ke Waikanan tahun 2015. 2016 saya baru terjun di dunia UMKM. Iya. Dan pertama kali itu jumpa dengan beliau ini juga pertama kali itu gara-gara makanan ya. Makanan, masak. Saking apa ya? Karena lurahnya waktu itu kegiatan masak ya Pak ya? Iya, lomba masak. Lomba masak. Jumpa beliau ini saya tidak tahu kalau camatnya. Sampai nanya ke saya, emang Bapak tinggal di mana? Gitu. Awal ya. Untung saya nggak diusir dari Baradatu. Nah di sana saya mulai punya usaha, itu usahanya waktu itu masih bernama Dapur Bogor Etuzi. Oh ya. Belum Dapur Waikanan. Setelah bergerak waktu Dapur Waikanan, saya agak nyentrik ya dari teman-teman UMKM yang lain. Saya berani ngambil untuk di olahan ikan. Iya. Itu usaha saya di olahan ikan. Begitu selesai lomba disambut baik sama Dinas Perikanan. Akhirnya mulai itu sama Dinas Perikanan diversifikasi ikan. Mulai kenal nih dengan Pemda. Waktu itu lomba ya Pak ya? Itu juara loh itu. Iya Pak. Juara kan di pertama provinsi kali, juga juara tuh. Kalau pertama kali masuk dulu saya harapan 2 Pak. Oh ya pertama ya, harapan 2 ya. itu. Dah akhirnya sehabis ikut P3KSS ya. Itu P3KSS. Di Bumi Rejo ya Pak ya. Bumi Rejo. Nah dari situ mulai fokuslah di UMKM olahan ikan. Oke, ini kalau nggak tahu produknya ini ya. Ini nih. Stik ikan ini udah ada izin, makanya saya berani taruh di sini nih. Ini stik ikan ya. Ini dulu banyak nih. Apa namanya sudah mulai. Terus di organisasi juga sekarang aktif ya. Organisasi. Itu setelah saya aktif di UMKM justru. Oh, aktif UMKM baru aktif di organisasi khususnya Fatayat. Setelah itu jalan waktu masih UMKM-nya jalan terus kerja bareng sama Dinas Perikanan. Karena lebih banyak olahan ikan ya Pak ya. Jadi untuk pelatihan berhenti mulai tidak ada pelatihan diversifikasi ikan itu karena Covid. Terakhir tanggal 10 Maret 2020 itu di Buai Bahuga pelatihan terakhir. Oh, pelatihan terakhir karena Covid berhenti dulu ya. Berhenti dulu. Tapi sebelum itu juga sebetulnya kalau Dapur Waikanannya sendiri itu kita kerja bareng juga sama DJP. Dan sebetulnya alhamdulillah sih tidak banyak DJP itu mengambil UMKM untuk bisa ngambil segmen DBS. Mereka punya DBS itu apa ya? Development Business Service atau sistem gitu. Pokoknya bagaimana UMKM ini ikut menumbuhkan. Itu kita ngisinya nggak di Waikanan aja Pak. Oh di mana aja? Seluruh yang ada DJP-nya di Kota Bumi. Terakhir itu di Tulang Bawang unit 2 itu terakhir kali di unit 2. Nah udah dari sana saya aktif di organisasi Fatayat itu karena saya pikir kalau saya cuma UMKM aja gregetnya tuh nggak ada, kita nggak bisa bergerak lebih. Nah jadi ketika waktu itu diminta dari sahabat-sahabat Fatayat untuk pegang Fatayat Waikanan dengan banyak pertimbangan dan alhamdulillah sih masukan dari beberapa, saya harus sebut namanya nggak ya, mensupport abis kenapa saya terima
gitu. Saya terima ketua Fatayat karena dulu saya nggak mau. Oh, tadinya nggak mau. Nggak mau. Memang limited besok. Besok Okay. pemilihan saya baru yakin oke, saya ambil. Itu beliau support, kamu nggak bisa bergerak dia kalau kamu tidak punya masa dan Betul. tidak punya kekuatan. Kalau itu saya setuju. Harus Kalau saya itu sebutkan setuju. orangnya, nggak perlu ya? Kalau diperlukan nanti di net aja. Enggak sih, semua tahu juga nggak masalah. Ya, Kemungkinan besar beliau aja lupa. Oke. Pak Nikman Karim waktu itu hanya ngobrol biasa, ngobrol pas. Kalau Pak Diman mah semua juga dikembangkan. Ayo Iya, dikasih semangat. jadi dia ya. nyuruh. Ya. Ya udah deh besok gitu. Nah setelah itu udah, dan ternyata betul. Karena setelah saya pegang untuk Fatayat Waikanan, dapur Waikanannya sendiri bisa lebih berkembang. Ketika berkembang, mau tidak mau dia bagus. Kalau bagus mau nggak mau orang percaya. Oke. Mau nggak mau orang percaya dan sesuai dengan visi misi sih. Saya kan kalau UMKM tuh kadang mereka tidak mengkonsep untuk punya visi misi. Dapur Waikanan tuh punya visi misi gitu. Jadi produksi aja tapi Enggak. Sebetulnya visi misinya justru nggak produksi, sempat diketawain. Yakin lu begitu? Yakin aja, kenapa enggak? Gitu. Jadi dengan masuk Fatayat malah mendukung dari Dukung UMKM. support, malah ikut bisa menggerakkan yang lain. Oke, jadi awal-awalnya itu malah UMKM dulu, baru terpanggil masuk ke Fatayat, harapannya malah bisa melebarkan sayap lagi ya. Iya. Malah pengetahuan lebih besar lagi. Oke, ini kalau ini sudah kemana aja nih Bu? Tadi kan kalau nggak salah Indomaret kita launching di semua Indomaret udah ada nih ya stick Waikan. Nanti yang dua lagi nih Rudi sama Ibu ini juga kita ajak Kalau ngobrol ini sebetulnya udah lumayan jauh ya. Udah sampai mana itu Bu? Kalau untuk Kalimantan, Sulawesi udah. Oke, bagaimana proses nyampe sananya? Nah, pokoknya nyampe ya. Pokoknya nyampe. Ya. Kalau sekedar Jabodetabek oke. Kalau Surabaya oke. Bahkan ini kemarin sebetulnya sudah di satu tahap loh Pak. Dikembalikan ekspor hanya kurang satu. Kenapa? Produk kita. SNI saya belum kelar. Oh, SNI. Oke. Jadi sangat berharap banget gitu. Makanya dan alhamdulillahnya Waikanan lulus BBI kan. Dari 30 kabupaten dari 30 peserta seluruh provinsi. Dan itu yang di luar kota itu hanya 3. Tulang Bawang Barat, Lampung Utara sama Waikanan. Oh, 3 saja ya. Yang lainnya kan masih dekat-dekat, Pringsewu, terus Metro, itu hitungannya masih di provinsi lah ya. Ini produksinya satu inilah kita bahas. Produksinya di rumah kita kan? Iya. Oke, mantap lah. Orang kemasan sudah bagus lah. Bukannya Bapak yang support saya, Pak? Iya dong. Saya mancing lagi. Yang tunggu disebut lagi. Iya. Karena 2018 itu kalau saya bilang camat nyentrik. Nah, bahasanya maaf ya Pak ya, kalau orang Jawa itu iki tanggal wis nang endi wae gerake gampang gitu. Nah, dulu Ibu yang sering gitu. Sekarang sama-sama lah. Kita coba cari cara lah biar ini berkembang terus. Makasih nih. Kemudian nanti kita ajak ngobrol yang 2 kawan kita yang lain. Ya. Oke, ini mah sebenarnya nggak perlu kenalin di podcast di Adventure saya sudah muncul kalau Pak Rudi nih. Tapi dulu saya yang kesana ya. Siap. Jadi Pak Rudi selamat datang lagi nih. Kita undang lagi lah bareng karena tadi juga pelaku UMKM yang diundang di Indomaret, yang barangnya ada di Indomaret nih. Selamat sekali lagi untuk rengginangnya. Okay. Terima kasih Pak. Pak Rudi, sekarang kita ngobrol yang agak lebih dalam lagi terkait pengembangan UMKM. Kalau saya ngomong dengan terkait batik yang kita bahas dulu, sekarang kita fokus coba di UMKM yang rengginang, agak dekat. Mungkin Pak Rudi ini suaranya kalau dulu agak kecil. Jadi kayaknya agak-agak dekat-dekat nih atau agak kuat. Jadi proses pembuatan ini apakah batik dulu, apa kita udah mulai ke sini atau kayak mana nih? Coba cerita dulu. Atau kenalan dulu lah Rudi sekarang di mana? Mungkin ada yang belum tahu lagi nih. Kalau dulu kan cuma gambar. Sekarang gitu. Silakan Rud. Izin Pak Kadis. Jadi saya Rudianto memang dari lahir dan besar di Kampung Sriwijaya, Kecamatan Umbu Semongu. Dan waktu itu memang sebelum terjun ke dunia UMKM memang di tahun 2017 setelah saya selesai kuliah dari Padang, saya langsung masuk ke Dinas Perindustrian sebagai penyuluh waktu itu Pak Kadis. Jadi berjalannya waktu melihat teman-teman geliat UMKM ini yang sebetulnya semangat menekuni dunia UMKM ini dari semua jenis produk baik kuliner maupun krianya.
Jadi kalau dari produk jajanan Indah Mandiri ini dengan produk rengginang mini aneka rasa dalam kemasan itu baru kita mulai di akhir Desember 2019 sebetulnya. Jadi sebelum kita bergerak di bidang batik tulis, kita ke rengginang mini aneka rasa itu. Jadi yang pembuatnya ini kebetulan itu ibu di rumah. Jadi waktu itu kita support bahwa kayaknya ini bisa ini kita olah sedemikian rupa, yang biasanya kita buat dengan size yang besar dijual yang mentah, sepertinya bisa ini kita buat yang lebih mini lagi, lebih kecil lagi, kita variankan dengan model-model rasa. Baru kita buat percobaan pemasaran waktu itu, dan alhamdulillah memang respon bagus. Memang dari segi snack dalam kemasan mendapatkan respon bagus waktu itu. Ya, jadi kita coba kembangkan untuk kemampuan brandingnya ke kemasannya waktu itu pertama kali. Kemasan sudah bagus ini, luar biasa. Ini rasa-rasa ada coklat, beef, pizza, sapi panggang ya, original, sudah macam-macam juga nih. Ini ide-idenya memang dari awal kita pas penyuluhan atau ini lahirnya setelahnya? Kita pelajarin dikit-dikit, muncul baru atau seperti apa nih? Ya sebetulnya kalau ide itu muncul pertama saat saya pulang naik bus NPM dari Kota Padang itu. Panjang ini terus. Ya, di Kota Solo itu saya melihat rengginang itu size besar seperti di Jawa itu. Ya. Nah, saya pikir kalau saya beli rengginang ini saya harus goreng dulu, kemudian dengan size yang sebesar ini mungkin saya agak repot makan itu. Saya terpikir kalau misalkan ini dibuat lebih kecil dengan langsung digoreng bisa langsung makan, sekali makan mungkin ini jauh lebih praktis. Saya pikir seperti itu. Okay. Nah, saya coba waktu pulang itu, tapi belum diperjualkan Pak. Jadi saya buat untuk konsumsi sendiri. Nah, baru di akhir 2019 itu barulah kita beranikan untuk coba di dalam kemasan. Oke, kemasan ini kayak kalau ngeliat dari ini udah layak. Kan Indomaret itu ada layak-layaknya juga lah. Berarti kalau sudah masuk di sini, izinnya udah aman, layaknya juga udah clear lah ya. Terkait rasa lah, tadi kan kita coba dulu kita coba sama masyarakat kita, mungkin kan terlalu banyak yang positif, baru kita coba keluar lagi. Ini kalau paling jauh udah kemana nih? Ya, kalau jalan-jalannya udah kemana? Kalau misalnya Budia tadi udah sampai Kalimantan, ini jalan-jalan udah jalan-jalan kemana ini? Coba dulu. Kalau produk kita rengginang mini aneka rasa ini, ya alhamdulillah ada beberapa teman, kerabat, kemudian pesanan dari luar kota itu yang sifatnya order setiap waktu. Nah, terakhir kemarin ke Tanah Grogot di Kalimantan Timur, itu memang itu rekan kerja dulunya. Nah, mereka coba support bantu promosi di sana. Alhamdulillah ada beberapa konsumen baru di sana yang pesan dengan kita rengginang mini ini. Nah, kemudian ke Bogor juga ada pesanan ke sana. Kemudian yang terakhir kemarin ke Lambar sama ke Bandar Lampung juga ada. Nah, ini juga masuk waktu pertama kali kita jalan 6 bulan perkiraan itu, kita masuk di Hightom Facto Launching, kita ikut di sana. Cuman karena sedikit terkendala perizinan waktu itu yang belum terbit, kita belum bisa melanjutkan lagi ke sana. Tapi untuk saat ini kita juga masuk di dermaga eksekutif Bakahuni, itu salah satu juga rengginang kita masuk di sana sebagai produk display dari provinsi. Kita masuk, itu salah satu dari beberapa cara yang kita dapatkan membantu promosi kita. Oke, bagus, promosi dapat lah, mungkin kayak batik kita promosi dapat, tapi kesiapan kita juga dalam produksinya kan penting juga. Permintaan banyak misalnya, ya mungkin dari mana-mana misalnya. Tapi kalau produksi kita ini udah siap betul apa belum nih? Kalau sudah besar sekali di pesanannya banyak, kita siap nggak nampung? Kadang-kadang kalau kita tidak siap, kadang-kadang dia orang kecewa juga. Nah, gimana mensiasati itu, Pak Rudi, gimana tuh? Ya, terkait dengan produksi rengginang ini memang ada kalanya kita terkendala dengan kalau ini kan tergantung dengan cuaca Pak ya. Jadi dari prosesnya itu kan ada proses penjemuran dari rengginang itu. Nah, kadang-kadang ada kalanya waktu kita ada pesanan masuk banyak, kadang belum mencukupi, harus menunggu sehari 2 hari dulu baru kita. Tapi sekarang alhamdulillah kita persiapkan untuk stok bahan bakunya. Oh, stok. Ya. Ini bahan bakunya apa sih? Ketan putih. Ketan putih ya, enggak semua. Oke.
Terus cuaca, berarti dia harus dijemur dengan, kalau musim hujan berarti agak repot nih. Ya, kalau musim hujan sedikit agak repot. Karena ini kan rengginang itu bagusnya harus memang panas terik langsung ketimbang kita menggunakan oven atau segala macamnya gitu. Kalau oven bisa tapi nggak maksimal. Bisa mungkin, tapi ya? kurang maksimal. Oke, berarti memang produksinya bisa maksimal itu kalau di musim kemarau ya. Iya. Ya kan, kalau musim hujan susah mataharinya ya. Kalau dengan open misalnya dengan mungkin faktor listrik segala macamnya juga mempengaruhi Ya, kalau dengan oven ya bisa kita lakukan tapi harus ada modifikasi penggunaan alat itu. Oke, Baru bisa tapi ini gunakan. sudah cukup membanggakan lah. Kalau yang udah tahap sudah membanggakan saya lah. Di Indomaret sudah bisa lihat lah. Jadi nggak perlu ke Sriwijaya kalau mau nyari-nyari jajanan seperti ini, di Indomaret kalau sudah ada ini. Ya, selamat sekali lagi Pak Rudi, semoga ini menjadi yang lainnya juga bakal seperti inilah. Kita jangan anti dengan teknologi. Kemasan sini seperti teknologi lah. Jangan plastik terus. Kita harus berkembang juga. Nggak kalah dengan barang-barang di Indomaret. Intinya itu. Makasih ini Pak Rudi. Mungkin kapan-kapan kita sharing jalan-jalan lagi, kita bawa lagi ini sampai keluar kota lagi. Boleh, siap. Nah, yang penting kita kalau kita pelaku UMKM, kalau secara pribadi saya Pak, kita harus menjalin kolaborasi itu yang bagus. Jadi sesama apapun itu jenis produk, selagi kita bisa lakukan kolaborasi mungkin dari pemasarannya, kemudian yang lain lah dari sektor-sektor lain yang bisa kita lakukan, harus kita lakukan. Ya, kami siap juga lah perizinan selama bisa kami bantu, pasti kami ini. Oke, Pak Rudi, terima kasih atas waktunya. Sekarang Bu, selamat sore. Ini yang ketiga UMKM yang saya ajak ngobrol, Bu Suryani. Iya. Bu Suryani tadi juga pagi ketemu dengan Pak Wakil Bupati di Indomaret ya. Berarti barangnya sudah masuk di Indomaret ini. Selamat datang Bu Suryani. Mungkin perkenalan dulu Ibu, di mana, produknya seperti apa, kampung kecamatan apa, mungkin boleh dijelaskan dulu. Ya, nama saya Suryani. Saya dari Waituba. Waituba, oke. Ke Karyajaya. Karyajaya. Jadi Waituba ini mungkin setengah jam ya dari sini, setengah jam lebih ya. Lebih. Saya karena pernah sekcam sana 2 tahun Bu, jadi muter-muter jalannya kalau mau ke sana. Karyajaya ya. Ini Ibu ini Suryani ini agak sering saya ngeliatnya, cuman jarang kalau udah bentuknya kemasan seperti ini. Ini namanya untir-untir ya. Ini umpet. Kacang umpet. Kacang umpet, ini untir-untir. Ini kalau dulu biasanya makan-makan di desa-desa ada semua nih, cuman yang belum ada yang seperti ini ya Bu Suryani ya. Sudah selamat, saya ucapkan selamat dulu sudah masuk di Indomaret, jadi nggak perlu nyari Pak Waituba, nggak perlu nyari Bu Suryani lagi, tinggal kita ke Indomaret sudah dapat namanya untir-untir. Cerita dulu Bu, ini di Karyajaya ini kelompok atau ibu pribadi secara dengan Perorangan. Oh, perorangan, bukannya kelompok tani atau jangan KWT bukan? Bukan. Oh, jadi Bukan Ibu Suryani dibantu mungkin sama Ya, ada yang bantu. keluarga. Ini industri rumahan ya? Iya, rumahan. Oke, ini udah ada izinnya, sudah namanya Intan Cake ya. IC ini Intan Cake. Kok Bu Suryani namanya Intan Cake ini? Kebetulan nama anak. Oh, nama anak. Gak apa-apa deh. Bisa deketin dikit Bu, misalnya dengeran. Jadi nama anak Ibu Suryani Intan. Oke, namanya Intan Cake. Jadi doa anak jadi bisa berhasil seperti ini ya. Anaknya umur berapa? Udah besar? Sekarang kelas 2 SMA. Oh, berarti dia mengembangkan namanya sudah Intan Cake. Seharusnya dia penerusnya ya. Oke, untir-untir. Apa nih? Every time, everywhere. Wah, ini sudah ada bahasa Inggrisnya juga ini. Every time, everywhere. Coba bahannya apa Bu? Kalau di sini tepung ya? Iya. Tepung, sagu, ragi, dan garam. Pembuatannya seperti apa Bu? Kalau misalnya untir-untir ini? Pembuatannya ya kita campur semua bahan dulu, diadonin. Nanti kita tunggu sampai kan karena ada pengembangnya. Tunggu sampai ngembang baru proses digiling pakai gilingan mie itu loh Pak. Oh, gilingan mie. Oke. Ini kampung tahu ibu usaha ini. Tahu. Oh, pernah didatengin sama mungkin dinas industri atau koperasi pernah. Kita termasuk binaan kan? Iya. Kalau binaan dah. Saya pertama di dinas ini ya dinas Indak. Oh, dinas indah, industri dan perdagangan. Ya, terus kemasannya dibantu mereka? dibantu Mas Alhamdulillah Rudi. itu dinas indak ini memang membantu bagian pengemasan. Saya dulu di dinas indak itu 2 tahun Bu.
kasih industri kalau nggak salah dulu tahun berapa saya di Indak. Ini yang kedua kacang umpet, tetap every time everywhere juga tulisan bahasa Inggrisnya, oleh-oleh Waikanan. Ini kacang ya, tapi dibungkus tepung. makanya diumpetin Iya, ya, diumpetin. makanya kacang umpetnya diumpetin kacangnya sama tepung tadi ya. 200 gram ini yang ngajarin 200 gram 250 ini memang ada dari Dinas Indaknya ngasih tahu. Ya karena Saran, memang kemasan yang segini kan biar 200. terjangkau aja Pak harganya. Oke, berapa ini di Indomaret? Sekitar kalau itu 8.500, kalau ini kurang tahu Pak. Sekitar kalau di itulah Indomaret, pokoknya iya. di Indomaret sudah ada dan terjangkau ini untuk cemilan-cemilan ya Bu ya, enak disambil minum teh mungkin ya. Untuk kue lebaran Pak. Oh, kue lebaran ini menyambut lebaran ini kayaknya Bu Suryani ini. Bu Suryani kalau dari ini ke Indomaret misalnya udah bisa beli ini. Kalau langsung ke Karya Jaya pengen ngeliat Ibu misalnya lagi buat tuh prosesnya di mana? Ada di Kampung Karya Jaya. Ada, iya. Oke, berapa orang karyawan di situ yang Ada bikin seperti ini? 4 orang sayang. Di rumah, di belakang rumah, kuali Iya. besar gitu. Kan prosesnya ada yang buat, ada yang goreng. Di dalam satu rumah ya, Iya, satu iya. wilayah ya. Iya. Oke, kepala kampungnya siapa sekarang? MB. Oh, kalau Pak MB. Kalau dulu Siswanto, zaman saya sekjam Pak Siswanto dulu, sekarang udah. sekarang Pak MB baru. Oke, ya kepala kampung, camat, pemerintah kabupaten seharusnya mendukung lah. Ada produksi-produksi seperti ini. Mungkin laporan dulu Ibu, mau ke acara Indomaret kan kepala kampung tahu. Kalau ini kurang ini sih Pak. Oke. Kurang Kasih tahu lah nanti. Biar nanti tugas kepala kampung juga. Jadi ada produk kampung ini yang sudah sampai ke Indomaret tuh. Jadi kebanggaan kampung juga loh. Jadi ini nih sebenarnya nggak lepas dari peran serta kepala kampung dusunnya juga. Ini kebanggaan loh. Kalau saya ngeliat semua satu kampung satu kayak yang Pak Rudi misalnya Sriwijaya ini kebanggaan kampungnya juga. Jadi kepala kampungnya saya rasa dia harus tahu. Laporan pulang dari Nikowai itu Bapak, saya bilang, saya barusan tadi acara dengan Pak Wakil Bupati, dibuka oleh Pak Wakil Bupati, ini sudah masuk Indomaret Pak. Jadi ini untuk kebanggaan kampung juga. Kampung kita ada penghasil namanya kacang umpet dan untir-untir. Malah untir-untir kalau nggak salah dimainin sama Pak Wakil. Ini untir-untirnya apa? Kata dia. Jadi ini kan sesuatu yang beda tapi sudah sampai ke kemasan seperti ini. Ibu Suryadi, kendalanya terbesar apa? Bahan baku aman? bahan baku sekarang harganya Pak yang Oh harganya. Minyak goreng aman? minyak goreng Ini agak susah. Pak. Ya? Udah mulai nggak susah, Nggak cuma susah kan cuman harganya ya. Kalau harganya dulu mahal. murah tapi ini. Susah. Jadi kalau milih enakan langka tapi murah apa banyak tapi mahal Bu? Kayaknya nggak Pertanyaan milih nggak milih dua-duanya. dua-duanya ya. Nantilah pemerintah pusat juga lagi mikirkan gimana cara ini. Tapi memang harus digoreng ya, nggak bisa Iya, direbus kan. iya. Namanya untir-untir ini bahasa ininya digoreng memang. Kalau direbus namanya bukan untir-untir, untir rebus nanti. Jadi gambaran saya sebenarnya dari Waituba. Selain Ibu yang sudah ke Indomaret produksi seperti ini ada lagi di kampung Ibu. Nah, berarti Belum ada. Bu Suryani satu-satunya jadi aset kampung kalau saya lihat. Jadi kampung itu kalau memajukan, saya dulu mengembangkan OPOP namanya waktu di Indak, One Village One Product namanya. Jadi kalau Karya Jaya saya langsung ingat namanya Intan Cake. Iya. Cake ini kan kue. Kue, ya juga Oh buat ini kue. termasuk kue. Oh bikin kue juga. Kue kering kalau Lebaran. ya. Oh musiman lah ya. Ya, ini udah Oke, mulai oke. ini udah mulai mau produksi Pak. Oh iya, karena sudah mau puasa Iya. ya. Selamat ibadah saya juga puasa juga lah Bu. Jadi hari Sabtu ya. Jadi ini sudah mulai buat Iya, cake. udah mulai pesan masuk. Oke, selamat sekali lagi ini. Saya nanti sampaikan juga lah ke Pak Camat sama daerah-daerah yang seperti ini. Ya One Village One produknya satu lah. Minimal saya pengennya satu kampung itu ada satu produk yang bisa diandalkan gitu. Dan Ibu cuma satu-satunya di sana. Jadi bukan hanya ini ya didukung lah nanti. Saya pernah ikut bazar juga di Pak Indak. Oh di sebelum Indak. Covid. Oke. Ini produk-produk makanan. Kalau ada bazar-bazar di sini acara, kalau ini kan binaan koperasi juga kan, harusnya ikut terus aktif. Ibu selamat sekali lagi, ini sudah masuk di Indomaret, semoga makin sukses. Nanti pemerintah gimana caranya bisa bantu Ibu juga, mungkin lewat camat kepala kampungnya. Tapi itulah kalau One Village One Product seharusnya desa itu mengembangkan satu KM lah yang mungkin dibajukan yang jagoannya lah. Iya.
Dan kalau Bu Suryani satu-satunya yang bisa produksi seperti ini, seharusnya Bu Suryani yang bisa dipilih. Ya, selamat sekali lagi. Semoga sukses terus ya, Amin. Bu Suryani. Ya, makasih Pak. Ya. Oke, tadi tetap selalu fokus lah kita dalam bekerja mengembangkan UMKM, dan ini salah satu contoh UMKM sudah Indomaret ini berarti sudah ada izinnya, sudah lengkap. Dan saya sampaikan dari jauh-jauh hari bahwa ini izin ini nggak susah kok, nggak rumit amat kalau kita jalanin. Kita hanya pemenuhan saja. Dan ini ya ayo dong, kalau yang belum izin, ayo kita selama binaan koperasi harus izinnya harus lengkap, inovasinya harus jalan, dan kembali lagi kata Bu Dia harus fokus. Oke, terima kasih ikutan podcast yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.